Baik, pada bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang tujuan, tipe, pendekatan, dan standarisasi dari audit sistem informasi. Oke, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa pada bagian yang kedua ini setidaknya ada 4 konten yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang tujuan audit sistem informasi, yang kedua adalah tipe dari audit sistem informasi, pendekatan audit sistem informasi, dan yang terakhir adalah standarisasi di dalam audit sistem informasi. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama di dalam bagian yang kedua ini, yaitu tujuan dari audit sistem informasi. Setidaknya ada 3 tujuan dari audit sistem informasi. Yang pertama itu adalah mengumpulkan evidence yang berguna melalui berbagai macam teknik pengumpulan data. Yang kedua adalah membandingkan evidence dengan standar yang berlaku di dalam sebuah organisasi di dalam mengatur tata kelola maupun manajemen TI itu sendiri. Dan yang terakhir adalah melaporkan hasil audit berdasarkan kesesuaian antara evidence dengan standar yang ada. Apabila ternyata evidence itu tidak memenuhi standar yang ada, berarti akan menjadi suatu temuan dari kegiatan audit. Jadi di sini kita harus pahami bahwa ada 3 tujuan audit sistem informasi. Yang pertama adalah mengumpulkan evidence, yang kedua membandingkan evidence, dan yang ketiga adalah melaporkan hasil audit. Oke, jadi untuk pembahasan berikutnya kita akan melihat apa saja tipe audit sistem informasi. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah tipe audit sistem informasi. Yang pertama adalah internal audit dan assessment. Apa karakteristik dari internal audit? Artinya adalah di dalam internal audit suatu organisasi akan mencoba untuk melihat dari secara mandiri apa yang sudah dilaksanakan selama ini di dalam organisasi itu. Sehingga di sini karakteristiknya yang pertama adalah melibatkan auditor dari organisasi itu sendiri atau yang disebut dengan kegiatan yang dinamakan self assessment, yaitu mencoba untuk menilai diri sendiri itu ya yang ada di dalam internal audit. Yang kedua karakteristiknya adalah ruang lingkupnya terbatas, yaitu sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang terjadi di dalam organisasi setelah didefinisikan atau diidentifikasikan ada suatu masalah di dalam kegiatan tata kelola maupun manajemen sistem informasinya. Yang mana kegiatan ini itu dilakukan dengan hasil yang tidak dipublikasikan di luar organisasi. Yang ketiga, di sini karakteristik dari internal audit itu adalah tidak menghasilkan suatu sertifikat pengakuan. Yang kedua adalah external audit. Di dalam external audit, objek audit itu adalah hubungan antara organisasi dengan pelanggan, customer, atau penyedia dan supplier. Yang mana di sini aktivitas audit akan dilakukan pada transaksi yang terjadi di dalam organisasi serta apakah kegiatan yang dilakukan atau proses yang dilakukan sudah memenuhi service level agreement yang ada, yang sudah disepakati antara customer dengan tentu saja dari organisasi itu sendiri. Yang ketiga adalah independent audit, yang mana di dalam independent audit memiliki 2 karakteristik, yaitu kegiatan ini itu dilakukan di luar pengaruh pengguna dan penyedia layanan dan bisa menghasilkan suatu sertifikat pengakuan. Itu yang disebut dengan independent audit ya. Jadi kegiatannya itu dilakukan di luar pengaruh dari pengguna dan penyedia layanan, tidak melakukan kegiatan audit terhadap aktivitas transaksi maupun SLA, tetapi melakukan aktivitas atau objek auditnya itu adalah pada kegiatan manajemen dan tata kelola yang ada di dalam organisasi maupun operasional. Dan yang terakhir adalah bisa menghasilkan suatu sertifikat pengakuan untuk menentukan seberapa layak suatu organisasi itu berdasarkan standar tertentu. Oke, jadi itu merupakan 3 tipe audit sistem informasi. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan tentang pendekatan yang ada di dalam audit sistem informasi. Setidaknya ada 10 pendekatan yang kita akan diskusikan di sini. Yang pertama itu adalah produk audit, yang mana di sini audit itu ditujukan untuk memeriksa kriteria berdasarkan suatu spesifikasi desain tertentu, yang mana di sini bisa digunakan untuk mengukur fungsi, warna, dan lain sebagainya. Contoh dari produk audit itu adalah melakukan audit terhadap aplikasi kepegawaian yang dihasilkan oleh suatu software house untuk
OPD atau dinas yang ada di dalam suatu pemerintahan daerah. Jadi aplikasi kepegawaian yang dihasilkan software house ini akan dilakukan audit untuk bisa melihat apakah kebutuhan yang ada di dinas sudah terdefinisikan di dalam fitur-fitur yang ada di dalam sebuah aplikasi. Yang kedua adalah proses audit, yang mana di dalam proses audit di sini tujuannya adalah untuk memeriksa kesesuaian proses dengan metode, dengan aktivitas yang ada di dalam organisasi, dengan spesifikasi yang sudah ditawarkan atau diumumkan ke publik. Ya, jadi di sini untuk melihat apakah memang yang namanya suatu kegiatan yang ada di dalam organisasi itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pelayanan atau janji layanan yang ada di dinas tersebut atau yang diumumkan ke publik. Contohnya di sini adalah apakah pelayanan iktp oleh dinas di dalam suatu pemerintah daerah itu kegiatannya sudah sesuai dengan SOP yang ada atau standar operating prosedur yang ada. Itu yang ada di dalam proses audit. Yang ketiga di sini adalah sistem audit yang mana dilakukan untuk memeriksa pengelolaan atau pengaturan suatu sistem. Contohnya di sini adalah pengendalian internal untuk Surabaya Single Windows oleh Diskominfo. Financial audit di sini untuk memeriksa catatan transaksi dan neraca keuangan yang ada di dalam suatu organisasi. Contohnya adalah anggaran belanja infrastruktur fiber optik oleh OPD. Nah, itu 4 dari 10 pendekatan audit sistem informasi. Oke, kita lanjutkan untuk pendekatan audit sistem informasi. Jadi untuk pendekatan selanjutnya adalah operational audit, yang mana di dalam operational audit tujuannya adalah untuk memeriksa kegiatan operasional yang dilakukan di dalam sebuah organisasi. Yang mana di sini contohnya adalah kegiatan rutin perawatan komputer oleh unit TI pada sebuah OPD, atau kegiatan untuk memeriksa SLA dari layanan TI dari Diskominfo yang disediakan oleh Diskominfo. Untuk contoh selanjutnya di dalam pendekatan audit yaitu integrated audit, yang mana di dalam integrated audit ini organisasi diharuskan untuk memeriksa pengendalian keuangan dan kegiatan operasional secara bersamaan dan melihat keterkaitan antara apakah yang namanya kegiatan operasional ini sudah diberikan resource yang cukup atau terjadi kesalahan di dalam penentuan resource atau terjadi terjadi penyalahgunaan keuangan di dalam pelaksanaan kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi. Contohnya di sini adalah kegiatan rutin perawatan komputer oleh unit TI pada OPD, yang mana kegiatan ini dilakukan oleh dua dinas. Yang pertama adalah Dinas Keuangan dan yang kedua itu adalah Dinas Kominfo yang melakukan kegiatan perawatan komputer. Nah, itu yang disebut dengan integrated audit. Selanjutnya adalah compliance audit. Compliance berarti di sini adalah memeriksa apakah implementasi kebijakan itu sudah sesuai dengan aturan yang ada atau implementasi dari kegiatan yang dilakukan di dalam sebuah organisasi sudah sesuai atau sudah comply dengan aturan-aturan atau kebijakan yang ada. Jadi di sini contohnya adalah implementasi apakah smart city itu sudah sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik di dalam pemerintah daerah maupun di BUMN ya. Maaf, kalau smart city berarti di dalam pemerintah daerah ya berarti ya. Oke, jadi itu 3 atau setidaknya kita sudah membahas tentang 7 pendekatan audit sistem informasi. Oke, 3 pendekatan audit yang lain, ini merupakan 3 pendekatan audit yang terakhir yang perlu untuk kita bahas pada sesi kali ini. Yang pertama adalah administrative audit, yang tujuannya adalah untuk memeriksa apakah kebijakan yang ada itu sudah relevan dengan implementasinya. Ya, contohnya adalah peraturan Bupati Sidoarjo tentang pedoman pengembangan sistem aplikasi pemerintah Kabupaten Sidoarjo, apakah sudah sesuai dengan implementasi atau penerapan TI di kabupaten tersebut. Yang selanjutnya adalah informasi sistem technical certification.
yaitu untuk memeriksa tingkat kematangan sistem informasi atau tingkat kematangan pengelolaan sistem informasi di dalam sebuah organisasi. Contohnya di sini adalah pemeringkatan e-government Indonesia, yaitu melalui PEGI. Terakhir adalah surveillance audit, yang tujuannya adalah untuk memeriksa hasil kegiatan audit yang digunakan, apakah digunakan oleh auditi atau tidak. Yang mana di sini kegiatan, contohnya adalah kegiatan akreditasi Prodi SI yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Jadi di sini surveillance audit itu merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik, yang tujuannya adalah untuk melihat apakah di dalam 5 tahun suatu organisasi sudah melakukan kegiatan atau pekerjaannya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan atau belum. Itu yang disebut dengan surveillance audit. Oke, jadi itu 10 pendekatan audit sistem informasi yang sudah kita bahas. Oke, jadi untuk pembahasan berikutnya kita akan melihat tentang standarisasi audit sistem informasi. Kalau misalkan kita lihat dari ilustrasi yang ada di slide, di situ dapat 3 konsorsium ya, atau 3 organisasi yang mengatur tentang standarisasi di dalam audit. Yang pertama adalah COSO, yang mana COSO ini kepanjangannya adalah Committee of Sponsoring Organization dengan anggota yaitu G10 ya. Anggotanya adalah negara-negara yang masuk ke dalam G10. COSO ini memiliki tujuan apa? Atau COSO ini memiliki tujuan apa? COSO ini merupakan standarisasi audit di dalam pengontrolan atau pengelolaan perbankan atau pengelolaan keuangan di dalam suatu negara. Nah, itu yang ada di COSO. Selanjutnya adalah OECD. OECD kepanjangannya adalah Organization for Economic Cooperation and Development. Anggotanya ada 34 member dari anggota OECD ini, yang mana di OECD ini mengatur tentang suatu kerangka kerja di dalam menyusun law atau aturan atau hukum serta regulasi atau aturan yang ada di dalam sebuah negara. COSO dan OECD itu terkait dengan ISO. ISO itu kepanjangannya adalah International Organization for Standardization, yang mana memiliki anggota 164 negara ya. Di dalam ISO ini mengatur tentang standar-standar untuk mengukur suatu objek tertentu yang harus dipatuhi di seluruh dunia. Itu ya yang ada di dalam ISO. Ada standar atau ISO yang digunakan untuk mengukur standar layanan. Ada ISO yang digunakan untuk mengukur atau sebagai suatu standar untuk melihat K3 atau keamanan di dalam pabrik. Ada juga ISO atau ISO dengan ID tertentu yang digunakan untuk mengukur pelayanan dan sebagainya. Intinya ISO ini merupakan suatu organisasi yang menyusun standarisasi terkait dengan suatu objek, yang mana berlakunya itu adalah worldwide atau untuk seluruh dunia. Oke, terakhir pada pembahasan ini kita akan mencoba untuk melihat referensi yang kita gunakan ya. Jadi ini merupakan referensi yang kita gunakan untuk membahas tentang beberapa bahasan tadi ya, terkait dengan konsep dasar di dalam audit sistem informasi ya. Jadi bukunya adalah buku CISA, Certified Information System Auditor, yang disusun oleh David O'Connor, Brian T. O'Hara, dan Alan Gill. Nah oke, jadi itu merupakan apa yang sudah kita bahas dari konsep audit sistem informasi, mulai dari konsep dasar dari audit sistem informasi, definisi dari audit sistem informasi, tujuan penggunaan audit sistem informasi, terus selanjutnya adalah sudut pandang atau jenis-jenis dari audit sistem informasi, sampai yang terakhir adalah standarisasi di dalam audit. Oke, jadi saya harap apa yang sudah kita diskusikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.